Sobat Himepa, kembali lagi nih dengan aku Himi. Dan aku Epa. Selamat datang di video pembelajaran Himepa. Kali ini kita akan belajar terkait mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan materi yang akan dibahas adalah permintaan dan penawaran. Oh iya, materi kali ini disampaikan oleh kakak cantik yang bernama Kak Desi Ramansari. Selamat menyaksikan. Halo semua, balik lagi di video pembelajaran Himepa private class yang keempat nih. Oke, sebelumnya di sini aku mau ngucapin makasih banget buat Himepa Unila yang udah ngasih kesempatan ke aku buat jadi pemateri di private class ini. Jadi di sini aku bakal sharing nih seputar materi yang aku tahu dari topik pembahasan yang akan kita bahas. Sebelum kita ke topik inti, izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, aku Desi Ratnasari. Kalian bisa manggil aku Kak Desi dari jurusan Ekonomi Pembangunan 2019. Oke, langsung aja ya kita mulai video pembelajarannya. Oke, jadi di sini kita bakal membahas mengenai permintaan dan penawaran dengan topik pembahasan yang pertama yaitu teori permintaan dan kurva permintaan. Yang kedua yaitu faktor-faktor permintaan barang. Yang ketiga yaitu teori permintaan dan kurva penawaran. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penawaran barang. Jadi keempat topik ini yang bakal kita bahas di video ini ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu teori permintaan dan kurva permintaan. Berbicara mengenai permintaan, aku rasa teman-teman udah nggak asing lah ya sama yang namanya permintaan. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Nah, itu prinsip dari teori permintaan ya teman-teman, tolong diingat. Nah, di permintaan ini ada juga lah yang namanya hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika diasumsikan faktor-faktor lain tetap sama atau ceteris paribus, maka semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang diminta akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin besar jumlah barang yang diminta juga. Hal ini dapat terjadi karena terdapat efek substitusi dan efek pendapatan. Apa sih efek substitusi dan efek pendapatan itu? Oke, kita bahas ya. Efek substitusi terjadi ketika harga barang naik, hal-hal lain tetap sama. Harga relatifnya, biaya peluangnya itu naik. Meskipun setiap barang memiliki ciri khas, barang itu memiliki substitusi. Barang lain yang dapat digunakan untuk menggantikannya. Saat biaya peluang suatu barang itu naik, insentif untuk menghemat penggunaannya dan berganti ke substitusinya menjadi semakin kuat. Jadi sederhananya dari efek substitusi, ketika harga naik dan ada barang substitusinya yang jauh lebih rendah atau harganya murah dan memiliki nilai guna yang sama, maka mereka cenderung akan mensubstitusikan barang tersebut. Itu sederhananya dari efek substitusi. Nah, untuk efek pendapatan terjadi ketika saat harga naik, hal-hal lainnya tetap sama, maka harga akan naik secara relatif terhadap pendapatan. Dihadapkan dengan semakin tingginya harga dan pendapatan yang tidak berubah, maka kebanyakan orang tidak mampu membeli barang yang sebelumnya dapat mereka beli. Mereka harus mengurangi jumlah barang yang diminta terkait sedikitnya jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sederhananya dari efek pendapatan adalah ketika pendapatan kita itu tetap, namun harga barang yang sebelumnya itu naik.
kita dapat tetap membeli, namun mengurangi jumlah barang yang dibeli tersebut. Nah, itu merupakan efek pendapatan. Apabila hubungan antara jumlah permintaan dan harga tersebut digambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut dikenal dengan kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harganya ketika seluruh pengaruh lainnya terhadap rencana pembelian konsumen tetap sama. Nah, di kurva permintaan ini secara umum berlereng negatif. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling berlawanan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa dilihat di dalam kurva, terlihat bahwasanya kurva permintaan ini berlereng negatif, di mana P merupakan harga dan Q merupakan kuantitas. Ketika harga berada pada 100.000, jumlah barang yang diminta itu 100. Namun, ketika harga mengalami penurunan pada 20.000, terjadi peningkatan pada jumlah permintaan menjadi 450. Inilah yang disebut dengan tadi hukum permintaan dan ini digambarkan dalam kurva permintaan. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor permintaan barang. Yang pertama yaitu harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama barang pengganti, merupakan atau lebih dikenal dengan substitusi, merupakan barang yang dapat digunakan sebagai pengganti dari barang lain. Contohnya, naik bus adalah substitusi dari naik kereta. Hamburger adalah substitusi dari hotdog. Itu merupakan barang pengganti. Yang kedua yaitu barang pelengkap atau komplementer adalah barang yang digunakan bersamaan dengan barang lainnya. Contohnya adalah hamburger dan kentang goreng. Barang yang ketiga yaitu barang netral. Barang dikatakan barang netral apabila antara kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang cenderung tidak akan mempengaruhi permintaan barang lain. Misalnya, permintaan terhadap gula dan sepatu. Perubahan permintaan terhadap gula tidak akan mempengaruhi permintaan sepatu, demikian pula sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Berdasarkan sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu barang inferior, merupakan barang yang permintaannya turun ketika pendapatannya meningkat. Barang normal merupakan barang yang permintaannya naik ketika pendapatan meningkat. Nah, untuk contoh dari barang inferior dan barang normal, yaitu ketika semakin pendapatan bertambah, permintaan untuk perjalanan udara, di mana perjalanan udara ini merupakan barang normal, akan mengalami peningkatan. Dan permintaan untuk perjalanan bus jarak jauh ini merupakan barang inferior, akan mengalami penurunan. Itu merupakan contoh dari barang inferior dan barang normal. Yang selanjutnya yaitu barang esensial, merupakan barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan pokok yang harus kita konsumsi untuk menopang hidup manusia. Contohnya seperti 9 kebutuhan pokok. Nah, untuk barang yang terakhir yaitu barang mewah.
Barang ini merupakan barang yang dapat dikonsumsi apabila pendapatan seseorang sudah relatif tinggi. Karena untuk mendapatkan barang tersebut juga dibutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya untuk barang mewah yaitu emas, permata, mobil produk yang terbaru, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Contohnya, apabila pemerintah menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang tidak mampu. Yang keempat yaitu jumlah penduduk. Permintaan juga tergantung pada ukuran dan struktur usia penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar permintaan untuk seluruh barang dan jasa. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil jumlah penduduk, maka semakin kecil pula permintaan untuk seluruh barang dan jasa. Pertambahan jumlah penduduk ini artinya tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya, pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya akan menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Nah, pertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan dari permintaan. Yang kelima yaitu ekspektasi masa depan. Perubahan-perubahan yang sekiranya akan menguntungkan di masa yang akan datang akan mengakibatkan orang berlomba-lomba untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut minimal sebagai investasi. Untuk faktor yang terakhir yaitu selera. Selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan barang. Selera menentukan nilai yang seseorang berikan untuk setiap barang dan jasa. Selera ini biasanya juga bergantung seperti halnya pada cuaca, informasi, atau mode. Contohnya, semakin besar kesadaran terkait kesehatan dan berolahraga telah mengubah selera atas suplemen berenergi, sehingga permintaan suplemen berenergi akan terjadi peningkatan. Nah, dalam permintaan ini, dalam teori kurva permintaan ini dapat juga terjadi perubahan nih teman-teman. Perubahannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pergeseran kurva ke arah kiri atau kanan, dan yang kedua pergerakan sepanjang kurva. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh dua hal pula, yaitu perubahan harga maupun perubahan selain faktor harga. Jadi di sini kita bakal membahas satu persatu nih. Nah, yang pertama yaitu gerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan ini terjadi jika harga barang berubah, namun tidak ada pengaruh lainnya yang berpengaruh terhadap rencana pembelian yang berubah. Nah, pengaruh inilah sebagai pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan yaitu apabila terjadi perubahan harga barang yang diminta, baik ketika harga naik maupun ketika harga turun. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat terdapat kurva pergerakan sepanjang di kurva permintaan, di mana P merupakan harga dan Q merupakan kuantitas. Nah, di sini terjadi kesalahan ya teman-teman, harusnya harga 10.000 itu 25.000. Mohon maaf ya. Nah, oke kita bahas. Jadi D
D aksen adalah kurva permintaan pasar terhadap buah durian. Pada awalnya, harga durian itu berada pada harga 20.000 dengan jumlah yang diminta yaitu 500 buah. Nah, ini dapat dilihat di titik R. Ketika harga mengalami peningkatan ke 25.000, maka jumlah yang diminta akan terjadi penurunan menjadi 250. Nah, pergerakan ini dapat dilihat dari R ke B. Ketika harganya itu menurun di titik 15.000, maka permintaan akan barang akan terjadi peningkatan. Jumlah kuantitas menjadi 750. R akan bergerak ke titik A. Ini berarti terjadi pergerakan di dalam kurva permintaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila terjadi kenaikan harga, maka R akan bergerak ke B. Dan apabila terjadi penurunan harga, maka titik R akan bergerak ke titik A. Nah, ini merupakan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan. Jika harga barang tetap konstan, tetapi beberapa pengaruh lainnya terhadap rencana pembelian berubah, maka terdapat perubahan permintaan akan barang itu. Perubahan permintaan ini merupakan pergeseran dari kurva permintaan. Nah, faktor-faktor lainnya juga dapat disebabkan oleh naiknya pendapatan atau perubahan cita rasa masyarakat. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ya, terdapat pergeseran kurva permintaan di mana P merupakan harga dan Q merupakan kuantitas. Misalnya nih, kurva bergeser ke kanan dari D ke D aksen. Ini terjadi apabila pendapatan masyarakat itu naik atau meningkat sehingga terjadi peningkatan kuantitas barang yang dimiliki. Hal ini menyebabkan kurva bergeser ke kanan, yaitu dari D ke D aksen tadi. Nah, namun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat ini mengalami penurunan, maka kurva D akan bergeser ke kiri, ke D ini, ke D bintang ini, karena dengan menurunnya pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat juga akan mengalami penurunan, sehingga kuantitas permintaan akan turun dan kurva akan bergeser ke kiri. Jadi tadi kalau pergerakan itu disebabkan oleh perubahan harga, sedangkan pergeseran disebabkan oleh naik atau turunnya pendapatan. Atau bisa juga dari perubahan cita rasa masyarakat. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai teori permintaan dan kurva permintaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori penawaran dan kurva penawaran. Teori penawaran, harga barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran, sehingga teori penawaran ini akan lebih berfokus pada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam teori penawaran ini terdapat juga yang disebut dengan hukum penawaran nih teman-teman. Jadi terdapat hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, khusus di teori penawaran ini terdapat hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan dalam kondisi ceteris paribus tentunya. Nah, di sini dapat terlihat di dalam kurva penawaran ya teman-teman. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya saat seluruh pengaruh lainnya terhadap rencana penjualan yang dilakukan produsen tetap sama.
Di sini dapat terlihat bahwasannya kurva penawaran secara umum berlereng positif. Hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dapat dilihat di dalam kurva di mana P merupakan harga dan Q merupakan kuantitas. Ketika harga pada 25.000, maka jumlah yang ditawarkan menjadi 1.000. Namun ketika terjadi penurunan harga menjadi 5.000, jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan menjadi 200. Nah, titik S ke S aksen ini merupakan titik penawaran. Oke, nah di sini faktor-faktor penawaran barang. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi sudah dapat dipastikan akan mengurangi keuntungan mereka, dalam hal ini yaitu perusahaan, sehingga penawaran pun cenderung akan mengalami penurunan atau berkurang. Begitu pula sebaliknya, penurunan biaya produksi suatu barang akan meningkatkan jumlah penawaran barang tersebut. Nah, untuk poin yang kedua yaitu harga barang yang sejenis. Pada kondisi real di masyarakat, terdapat persaingan antara barang yang sejenis atau pengganti, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kenaikan biaya produksi susu di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen susu di dalam negeri akan cenderung untuk mengalihkan konsumsi susu pada susu yang berasal dari dalam negeri. Nah, kenaikan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri inilah yang akan mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Untuk faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu teknologi. Tingkat teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang meningkat pada umumnya dipengaruhi oleh teknologi yang semakin modern. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini berpengaruh terhadap dua hal, yaitu yang pertama, produksi dapat ditambah secara lebih cepat, dan yang kedua, biaya produksi yang semakin menurun atau murah. Jadi, ketiga tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang. Nah, di dalam kurva penawaran ternyata juga terjadi pergeseran dan pergerakan kurva nih teman-teman. Seperti halnya pada kurva permintaan, kurva penawaran pun dapat mengalami pergeseran maupun pergerakan. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut. Nah, untuk pergerakan dapat dilihat di contoh misalnya pada mulanya kurva penawaran itu SS aksen. Titik A menggambarkan pada waktu harga pada P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga mengalami penurunan menjadi P2 dari P1 ke P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang juga akan bergerak, yaitu menjadi A2 dari A ke A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan juga hanya sebanyak Q2. Nah, ini terjadi pergerakan dari A ke A2. Nah, untuk kasus pergeseran, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran.
pergeseran kurva dapat dilihat dari SS aksen yang bisa bergeser ke SS1 dan SS2. Nah, pergeseran kurva penawaran dari SS aksen menjadi SS1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah. Jadi dari SS aksen ke SS1 ini terjadi penambahan, yaitu dari Q1 ke Q4, walaupun harga tetap sebesar P1. Nah, dapat dilihat dari A1. Nah, untuk pergeseran dari kurva SS aksen ke SS2, ini menggambarkan penurunan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 ke Q3. Keseimbangannya terletak di A3. Ini berarti bahwa harga sepanjang P1 ini, jumlah barang yang ditawarkan hanya berada pada Q3. Nah, itu ya teman-teman, pergerakan dan pergeseran pada kurva penawaran. Dapat dilihat di gambar 5. Nah, yang sekarang yaitu keseimbangan harga atau equilibrium. Keseimbangan merupakan situasi sehingga kekuatan yang berlawanan berada pada kondisi seimbang satu dengan lainnya. Keseimbangan harga terjadi ketika harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang. Nah, untuk keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang ditawarkan itu pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu pula. Sehingga harga suatu barang dengan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Nah, dalam hal ini keseimbangan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu keseimbangan secara harga, dan yang kedua yaitu keseimbangan secara grafik. Kita bahas yang pertama dulu nih ya teman-teman, keseimbangan secara harga. Pada kenyataannya, interaksi antara permintaan dan penawaran dapat terjadi pada kondisi yang berbeda-beda. Nah, kondisinya dapat dilihat pada poin A, B, dan C dengan contohnya pada tabel. Teman-teman bisa lihat kelebihan penawaran, yaitu keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan di pasar melebihi permintaan. Pada tabel terlihat bahwasanya pada harga 5.000 dan 4.000 terjadi kelebihan penawaran. Untuk poin yang B, kelebihan permintaan yaitu jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk pada tabel dapat terlihat pada harga 2.000 dan harga 1.000 terjadi kelebihan permintaan. Untuk poin yang C atau ketiga adalah keseimbangan nih. Keseimbangannya itu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan harga atau jumlah yang ditawarkan pada permintaan. Ini terlihat pada harga 3.000 di mana permintaan penawarannya sama sehingga terjadi keseimbangan. Nah, ini merupakan keseimbangan secara angka. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, keseimbangan secara grafik. Untuk angkanya ini dapat teman-teman lihat dari tabel yang sebelumnya, di mana kurva D menggambarkan permintaan barang X dan kurva S menggambarkan penawaran barang X, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Nah, pada harga 5.000 ini terjadi kelebihan penawaran, di mana jumlah penawaran itu jauh lebih banyak dibandingkan permintaan, sehingga terjadi kelebihan penawaran. Nah, sedangkan pada harga 1.000 ini terjadi kelebihan permintaan, di mana permintaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ditawarkan. Ini pada titik ini asiran yang berwarna biru. Sedangkan pada harga 3.000 ini baru terjadi titik keseimbangan di titik E ini, di mana permintaan dan penawarannya itu sama pada kuantitas 6.000.
Perpotongan antara permintaan dan penawaran ini berarti permintaan sama dengan penawaran, sehingga keadaan keseimbangan atau equilibrium tercapai pada harga tersebut, yaitu di harga 3.000. Nah, ini merupakan keseimbangan secara grafik. Oke, kita sudah di penghujung nih teman-teman. Penghujung, tadi kita sudah membahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran serta subbab-subbab di dalamnya seperti faktor yang mempengaruhi kurva permintaan maupun kurva penawaran. Nah, demikian ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf banget nih kalau dalam penyampaian terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. See you. Bye-bye. Terima kasih, Himeta Unila. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Sobat Himepa sekalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.